yakni pernikahan. Inilah jalan yang disyariatkan Allah bagi para hambanya untuk menyalurkan naluri seksual dan memelihara keturunannya. Jadi dua kebutuhan dasar manusia, dia akan melampiaskan biologisnya karena secara alami laki-laki dan perempuan butuh untuk saling menatap, butuh untuk ngobrol, butuh untuk ciuman, butuh untuk sentuhan, butuh untuk meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu fitrah. Dari awal akad nikah sampai kita meninggal, bahkan kalau punya keturunan, itu terus-menerus jadi amal jariah, ibadah terus tuh. Seorang suami selama berstatus suami dan dia menjalankan kewajibannya memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, selama istrinya tinggal di tempat itu walaupun kontrak, setiap hari pahalanya terus, makanan, minuman yang dimakan terus, panduan dinasehatin. Istri juga begitu, mengelola makanan, mengelola minuman, mencuci baju, membersihkan rumah, ini pahala terus nih. Anak lahir, perempuan yang hamil, kemudian dia seperti pahala jihad kalau hamil, melahirkan anak, diurus anaknya, disusuin, dididik, ini jadi amal jariah nih. Akan ada hukum timbal balik karena dia melahirkan anak itu, maka ada bakti dari anak-anak itu kan, terus berjalan nih. Jadi kata ulama, rumah tangga memang itu luar biasa, sumber pahala yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia yang selalu kita ucapkan dari lisan kita kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi dan di kedalaman lautan. Dialah Allah, zat yang Maha Esa, zat yang hidup sendiri, zat yang mengerjakan apapun yang dia inginkan. Tidak ada sekutu baginya dalam segala hal. Dan dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga melihat, telinga kita masih menangkap suara sehingga mendengar, darah kita masih mengalir di urat-uratnya, otot kita masih melekat pada tulangnya dan tulang masih dikuatkan dengan sumsumnya, serta energi yang tidak terhingga di dalam tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas. Alhamdulillah, air tidak pernah habis walaupun musim kemarau. Mandi, minum, mencuci pakaian, piring yang sudah kita gunakan, juga oksigen yang tidak ada batasnya, hewan-hewan yang ditunggangi, yang dimakan dagingnya, tidak pernah habis populasinya. Dan terlalu banyak nikmat Allah kalau kita ingin merincikannya, sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, satu-satunya guru, kiai, suri, tauladan setiap orang yang beriman. Siapapun yang mengikutinya pasti akan selamat, hidupnya akan tentram, punya panduan hidup, tahu mana halal dan mana haram, dan pada saat meninggal dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapapun yang durhaka terhadap risalahnya, pasti hidupnya akan susah, tidak punya panduan hidup, dan juga pada saat meninggal akan masuk ke dalam api neraka. Allah dan malaikatnya memberikan salam hormat kepada beliau, maka kita juga sebagai orang-orang yang ingin selamat, yang juga mengidolakan Nabi SAW, selalu membacakan kalimat hormat ini. Dan kalau kita gabungkan kedua kalimat, kita akan mengatakan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ikhwah akhwat rahimani rahimakumullah, ini pertemuan perdana dalam membahas kitab Mahkota Pengantin. Dan kitab Mahkota Pengantin ini sebenarnya buku yang sangat laris di daerah Timur Tengah, wilayah Timur Tengah, dan selalu jadikan hadiah untuk orang-orang yang baru atau akan melangkah ke rumah tangga. Bahkan tidak jarang juga digunakan untuk orang tua yang ingin mengajarkan kepada anaknya masalah rumah tangga. Karena banyak orang tua yang keliru, dan itu standar hampir di semua lingkungan umat Islam. Mereka ingin anak-anaknya faham masalah rumah tangga dalam hitungan setengah jam atau 1 jam sebelum akad nikah, sehingga diberikanlah kursus cepat bagaimana bisa setengah jam dan 1 jam memberikan bekal kepada anak-anak kita untuk kehidupan dia yang 50-60 tahun ke depan. Itu nggak mungkin. Maka buku yang seperti ini sangat membantu sekali, memberikan kepada anak-anak kita remaja membacanya. Tentu buku ini cocok untuk semua kalangan, baik orang yang masih belum menikah atau orang yang sudah menjalankan rumah tangganya. Karena memang rumah tangga ini, teman-teman sekalian, adalah asas daripada masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu kita mau tahu dia berhasil atau tidak, masyarakat yang baik, berakhlak, bermoral, ya, punya prestasi-prestasi baik dunia maupun akhirat,
baik dari pendidikan, ekonomi, politik, itu karena beranjak daripada rumah tangga yang sehat. Kalau rumah tangganya sehat, dalam lingkungan itu akan mencetak kader-kader masyarakat yang baik. Dan kapan rumah tangga ini kacau, maka akan kacau semuanya. Kalau kita lihat orang-orang yang jadi preman di pinggir jalan sana, mabuk-mabukan, mengganggu orang lain, itu pasti karena rumah tangganya tidak ada pendidikan, tidak ada sesuatu yang bisa mereka ambil, sehingga mereka hidup di jalanan. Mereka cuma mengetahui kekerasan, mengambil haknya orang lain, dan tidak menganggap itu sebuah kesalahan karena rumah tangga yang tidak tertata baik. Tapi kalau kita lihat ada orang-orang yang berprestasi di kampus, berpendidikan, berakhlak, mereka sukses dalam usaha-usaha mereka di ekonomi, mereka juga menjadi panduan, ya, panutan di tengah-tengah masyarakat, itu karena rumah tangga yang positif. Jadi ayah ibunya telah mendidiknya dengan cara yang baik. Jadi memang membahas masalah rumah tangga ini adalah satu hal yang sangat dipedulikan dalam Islam. Islam sangat peduli karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu masyarakat yang besar itu akan lahir dari komunitas rumah tangga yang ada sebagai sub-sub masyarakat itu, cabang-cabang masyarakat itu. Makanya dalam Islam kita tahu Islam sangat peduli dengan masalah bagaimana memilih pasangan, bagaimana kriterianya, gitu ya. Kemudian kita juga tahu dalam masalah rumah tangga ada hak dan kewajiban. Kemudian kita tahu juga nanti bagaimana cara mendidik anak, bagaimana perilaku orang tua terhadap anak, apa haknya anak-anak itu, dan haknya anak-anak terhadap orang tuanya. Kita tahu ada bakti dengan orang tua. Jadi ditata sedemikian rupa sebenarnya. Kalau seandainya setiap muslim menjalankan seperti apa yang telah diwahyukan, mereka akan tentram sebenarnya. Dan mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, rumah tangga yang mawaddah, sakinah dan rahmah. Pasti penuh dengan tentram, ketenangan jiwa, bisa juga akan masuk ke masalah cinta, kasih sayang, itu akan ada. Karena dasarnya memang mereka menjadikan wahyu sebagai tolok ukurnya. Kalau orang menikah asal menikah saja, dia tidak jadikan itu sebagai perintah agama, maka kita akan temukan orang ini mungkin hanya karena teman-temannya yang suruh, mungkin karena orang tuanya, mungkin karena orang di sekitarnya semua sudah menikah. Maka dia hanya sekedar menjalankan begitu saja. Ibaratnya seperti orang yang mau kerja di satu perusahaan, dia nggak tahu kenapa dia kerja di situ, apa jenis pekerjaannya, berapa gajinya, gitu kan? Dia tidak tahu semua, dia cuma terjun bebas. Maka kita akan temukan orang seperti ini akan terkagetkan nanti pada saat masuk ke perusahaan tadi. Oh ternyata dia bidangnya misalnya IT, kemudian dia masuk ternyata ini lain bidangnya. Mungkin dia masuk ke pertukangan, mungkin dia masuk kepada pekerjaan yang bukan bidangnya. Maka dia akan kaget, susah untuk adaptasi waktu, susah untuk mengatur dan menata pekerjaannya nanti. Dia harus adaptasi yang sangat besar, dan juga ya mungkin hasil yang dia inginkan tidak akan seimbang, ya, karena memang bukan bidangnya dia. Maka akan terjadi hal-hal yang negatif. Orang yang seperti ini tidak akan kelihatan hidupnya stabil, ya. Makanya penting sekali untuk membahas masalah rumah tangga ini. Dan saya bukan menggurui, tapi saya sedang membedah buku ini, dan saya pun menjalankan sunnah Nabi SAW. Ad-dinun nasih, agama ini adalah nasihat, memang harus saling menasihati, gitu. Baik orang yang belum berumah tangga atau orang yang sudah berumah tangga. Dan buku ini sebenarnya diberikan judul oleh penulis Tuhfatul Arusain. Jadi ada dua buku yang hampir mirip judulnya, ada Tuhfatul Arus, ya, ada juga Tuhfatul Arusain. Jadi buku yang dulu, yang lama sekali, buku klasik namanya Tuhfatul Arus, ya. Ini seperti mahkota untuk pengantin satu sisi saja, gitu kan. Tapi penulis ini dari Mesir kebetulan membuat dua. Jadi mahkota untuk kedua pengantin, dan ditulis di sini bingkisan istimewa untuk suami istri, ya. Dikatakan buku ini menghindari penjelasan yang malu-malu sekaligus mendobrak wilayah yang sering difahami tabu ketika membahas persoalan rumah tangga. Pada mulanya adalah sebuah keterus terangan. Buku ini mengalir jauh dengan kupasan yang lincah, renyah, dan komunikatif. Jadi nanti di sini akan banyak sekali bahasan-bahasan yang mungkin memang kelihatannya tabu, tapi ya harus dibahas. Karena kalau tidak maka umat ini akan sesat, tidak akan dapat panduan. Dan setiap kali Bapak Ibu membaca buku atau membeli buku, saran saya sebelum ditaruh di rak buku, dibuka dulu plastiknya, gitu ya. Oh iya, serius. Karena banyak orang beli buku, plastiknya nggak dibuka, langsung ditaruh di rak. Akhirnya dia double beli bukunya. Dia lupa kalau pernah dia beli, gitu kan. Kemudian cara saya mendidik mahasiswa saya kalau di kampus, saya mengatakan
Buka bungkusnya, kemudian baca daftar isi. Paling pertama, cari dari daftar isi itu subjudul yang paling menggelitik kita. Apa nih kira-kira judulnya? Nah ini, tandain dengan stabilo atau tandain dengan pulpen gitu kan. Kemudian sebelum taruh di rak 5-10 menit saja, coba baca itu. Baca yang sedang menggelitik kita itu. Nanti 5-10 menit yang kita baca itu lalu kita taruh di rak akan mendorong kita untuk kembali membaca bukunya, dan akan habis buku itu dibaca. Kalau tidak maka sulit gitu. Apalagi orang kalau membeli buku yang tebal, mungkin seperti ini semi tebal, ada yang lebih tebal lagi ya. Yang kita bahas di sini juga saya membahas hari Senin, ada Minhajul Muslim yang sangat tebal. Itu memang kalau kita beli dan niatnya mau dibaca sendirian itu susah gitu kan. Kapan waktunya, baik kalau kita langsung memahaminya, makanya perlu dibedah. Jadi daftar isi itu sebenarnya tujuannya ditulis buku secara ya ilmiah. Tujuannya daftar isi untuk memberikan kerangka fikir. Fikirannya apa sih penulis ini? Apa yang dia mau sampaikan kepada kita sebagai pembaca? Nanti dari situ kita tahu, oh ternyata maunya dia seperti ini nih. Sebenarnya garis besar. Jadi kita sudah tahu isi buku ini semua apa sih? Gitu. Nah kalau kita merasa sudah tahu, ya sudah, gitu. Nggak perlu dibaca. Tapi kalau kita masih tahu, oh ini kayaknya saya belum tahu nih, atau saya mau tambah informasi, kita akan membacanya dari daftar isi. Ya. Saya akan mulai dengan daftar isi. Di sini ditulis oleh beliau. Ada pertanyaan pertama yang penting sekali. Beliau mengatakan mengapa perlu menikah, gitu kan? Ini ada bahasan sendiri dari halaman 6 sampai halaman 11 nantinya. Kemudian beliau punya rincian sub-sub bahasan yang besar, seperti misalnya menikah merupakan sunnah para rasul. Nanti ada contoh-contohnya kita akan baca. Kemudian waspada terhadap zina. Ada bahasan sendiri, mencintai istri, menopang ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri Nabi, siapa saja nama-namanya. Ya, karena ini kita bahas masalah rumah tangga dan suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Banyak orang ditanya siapa istri Nabi, dia tidak hafal kecuali Aisyah. Yang lain, gitu kan? Anggaplah Aisyah sama Khadijah. Gitu. Yang lain masih banyak yang tidak tahu. Saudah binti Zam'a tidak ditahu namanya, gitu kan? Ummu Salamah, ya, Zainab juga itu ada 2 orang, gitu kan? Yang jelas ada istri-istri Nabi nanti akan disebutkan nama-namanya supaya kita punya gambaran, gitu kan? Dan nanti akan kita berikan gambaran juga kenapa dalam Islam nanti akan ada bab sendiri ya, berhubungan dengan bahasan masalah poligami, bagaimana memahaminya, kenapa harus ada dalam agama Islam, bagaimana sebenarnya dituntun oleh agama sehingga tidak ada kesalahpahaman di masyarakat, karena ini dianggap tabu, gitu kan? Dianggap sesuatu lebih banyak ke negatif daripada positifnya. Kemudian ada sahaya wanita Nabi SAW. Di dalam Islam juga ada bahasa, nanti akan saya jelaskan tentang hamba sahaya dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ada pernikahan di masa jahiliyah. Bagaimana sih pernikahan sebelum Islam datang di Mekah itu? Seperti apa keadaannya? Landasan memilih istri, kriteria istri soleha, landasan memilih suami, kesetaraan atau kafa'ah dalam pernikahan, sholat istikharah, gitu. Kemudian dibolehkan memandang wajah wanita yang dipinang dan sebaliknya, wanita juga boleh memandang laki-lakinya. Mahar, seperti apa panduan dalam Islam mahar itu? Keputusan Nabi SAW tentang mahar minimal dan maksimal, serta sahnya pernikahan dengan mahar hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh suami. Kemudian ada larangan berlebihan dalam mahar, cincin tunangan boleh atau tidak, gitu. Yang dibolehkan bagi peminang setelah peminangan, apa saja yang dibolehkan? Setelah khidbah, apa yang dia boleh lakukan? Bolehkah dia komunikasi? Bolehkah ada pertemuan lagi dengan keluarganya misalnya? Kemudian nafkah untuk istri. Setelah menikah, sudah mulai masuk ke dalam bahasan rumah tangga. Nafkah, apa itu nafkah? Dan kenapa harus istri yang menerima nafkah? Ya. Malam kasih sayang, malam pengantin, hukum pergi ke salon bagi perempuan, gitu kan? Mencabut bulu alis, cat kuku, memanjangkan kuku, nyanyian dalam pesta pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, perbedaan antara ungkapan nikah sama zawaj, ya, ini sama-sama dalam istilah agama. Doa untuk sepasang pengantin, malam pengantin, sholat dulu, ini sebelum berhubungan biologis, meletakkan tangan di atas kepala istri dan mendoakannya. Lalu ada kisah nyata yang diangkat oleh beliau berhubungan dengan malam pertama ini. Doa laki-laki ketika menggauli istrinya, apa doanya dan apa manfaatnya? Memecahkan selambut kegadisan, ya, itu ada dituntun secara agama dan ada beberapa hadis menjelaskan masalah itu. Bagaimana laki-laki berhubungan seksual dengan istrinya?
pesta pernikahan atau walimah, boleh mengadakan pesta perkawinan dengan kurma, susu dan minyak samin. Kalau tidak bisa membeli kambing misalnya, karena Nabi SAW menyuruh mengiklankan dengan 1 ekor kambing. Dilarang mengundang orang kaya saja dalam walimah. Jadi undang acara makan itu dibuka untuk siapa saja boleh mampir, termasuk kalau ada orang yang lewat, orang minta-minta misalnya. Bab tentang pernikahan, syarat dalam pernikahan, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, nikah tahwil, ya, ini juga akan ada penjelasan. Ada macam-macam nikah yang tidak dibolehkan, ya. Nikah sigar, nikah muhallil, nikah mut'ah, ya. Kemudian nikah yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram, menikah dengan wanita pezina, khulu. Kalau perempuan mau narik hak suaminya karena pelanggaran-pelanggaran suami, diajukan kepada pengadilan sehingga terjadi perceraian. Nikah misyar, kemudian nikah urf. Ini semua jenis-jenis yang akan kita jelaskan nanti. Di bab poligami, karena dia masuk dalam puncak daripada rumah tangga itu, takut miskin karena banyak istri dan anak. Ada was-was yang terjadi kadang-kadang. Hak istri atas suaminya, hak-hak suami, tidak minta cerai. Hak istri, pesan-pesan untuk suami istri yang berpoligami akan dijelaskan nanti. Kemudian etika berumah tangga, pergaulan yang baik, etika suami, etika istri di rumah, diharamkan menyebarkan rahasia persetubuhan, tidak menyambut suami setelah kepulangannya dari pekerjaan dengan masuk ke kamar mandi. Jadi ini ijtihad penulis, ya, berusaha untuk menjelaskan secara rinci. Jangan mengingkari kebaikan suami. Bagaimana jika suami kikir, tidak memberikan nafkah? Apa yang harus istri lakukan sementara dia tidak punya kerjaan misalnya? Maka ini ada bahasan sendiri. Bagaimana istri menampakkan kemarahannya pada suami kalau ada sesuatu yang dia tidak suka? Apakah dia harus merontak-rontak, dia harus memukul atau apa? Mungkin ada adabnya, dan ini akan ada adab dijelaskan nanti dengan mengenal karakter pasangan. Nasihat kepada suami agar istrinya tetap mencintainya. Nasihat untuk suami istri tinggal di rumah keluarga, baik di rumah keluarga suami ataupun istri, bagaimana semestinya diambil langkah. Bolehkah kita numpang di rumah mertua misalnya, di rumah kerabat setelah menikah, atau lebih baik kita berumah tangga sendiri? Nanti akan ada bahasan sendiri. Kriteria pria, dambaan wanita, kemudian cara mengetahui pria idaman, apakah ada yang disebut dengan istri meranah, ya. Adakah suami yang meranah? Perbedaan antara zauja dengan mar'ah. Zauja istri, mar'ah ini umumnya wanita gitu. Kemudian ada bab nanti halaman 211, ini khusus masalah hubungan biologis, tapi ini maaf, ini saya tidak rincikan. Ini nanti akan Anda baca sendiri di bukunya, karena ini memang ijtihad dari penulis. Karena kaidah dalam biologis di Islam itu yang dilarang saja yang dijauhi, yaitu meletakkan kemaluan laki-laki di dubur istrinya atau di kemaluan pada saat haid dan nifas. Maka selain daripada itu dihalalkan. Oleh karena itu penulis di halaman 211 sampai di halaman 260 kurang lebih, ya, 267 itu semuanya ada gambaran-gambaran ijtihad beliau, masalah hubungan biologis, apa saja yang dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian pengalaman-pengalaman beliau yang diambil dari buku-buku klasik dan buku-buku modern yang kemudian dia menjelaskan bagaimana melakukan biologis itu. Kemudian ada di halaman 269 ada hukum istimna atau onani yang haram bagi suami kalau melakukan sendiri, tapi kalau istrinya melakukan itu maka itu dibolehkan. Yang halal bagi suami istri pada saat istri sedang haid, kafarah atau denda bagi yang menggauli istrinya saat haid dan nifas, mensucikan diri dari haid, bagaimana caranya? Hukum khitan bagi wanita, hukum azal dari istri. Azal itu mengeluarkan sperma di luar kemaluan. Kalau kita sekarang menggunakan juga, ya, apa namanya, KB, program KB, itu bagaimana dalam Islam hukumnya? Hukum memakai alat kontrasepsi, kemudian hukum menggauli istri yang sedang menyusui, boleh atau tidak, nanti kita lihat bagaimana dalil-dalilnya. Mengatasi kebiasaan onani yang buruk kalau laki-laki itu belum menikah. Batas usia tertentu untuk melakukan aktivitas seksual, faktor pemicu syahwat yang menguatkan kemampuan seksual. Kemudian beliau coba memberikan juga makanan-makanan menurut penulis dan minuman yang bisa membantu untuk membangkitkan syahwat antara suami istri itu sendiri. Terakhir yang sangat menarik sebenarnya dalam buku ini, karena saya bisa katakan buku ini lengkap karena beliau membahas ada satu bahaya sekali penyakit dalam rumah tangga yang banyak menjadi penyebab cerainya suami istri tapi orang tidak sadar, yaitu sihir. Jadi banyak orang rusak rumah tangganya karena sihir orang lain.
Mungkin karena orang yang pernah interaksi sama dia yang suka kemudian melakukan aktivitas sihir ini, nanti akan dijelaskan dalil-dalil bahwasanya jin bisa merasuki tubuh manusia, berbagai macam sihir, bagaimana penyihir bekerja, diberikan gambaran-gambarannya, cara menyembuhkan orang yang terkena sihir, ayat-ayat pembebas sihir, ayat-ayat pengobatan, kesalahan yang dilakukan sebagian orang yang mengobati, kemudian pencegahan dari dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa digunakan agar sihir itu hilang atau pencegahannya, petunjuk Nabi SAW untuk menolak sihir dan kesurupan, dan akhirnya terakhir preventif secara umum. Jadi ada kesimpulan secara umum, kurang lebih seperti itu. Jadi ini daftar isi, inilah isi buku itu, gitu kan. Nah, dengan membaca daftar isi seperti ini, teman-teman akan mendapatkan gambaran, oh ternyata buku ini isinya ini. Apapun di antara judul-judul yang ada menggelitik, menarik buat kita, ditandain, baca, gitu kan. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan di pertemuan kita tentunya. Baik, setiap buku, setiap tulisan ilmiah juga dibutuhkan muqaddimah namanya, pendahuluan kalau bahasa Indonesia. Pendahuluan ini juga sama, dia sebenarnya kalau tadi daftar isi memberikan seluruh bahasan apa yang akan dibahas, tapi judul-judulnya saja, jadi orang bisa tahu. Kalau muqaddimah ini harus penulis bisa menulis kesimpulan dari satu buku ini. Apa alasannya dia menulis, apa saja yang dia ingin sampaikan di dalam buku itu. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang mau menulis buku, maka dalam pendahuluan di awal pembukaan buku itu harus dia faham, gitu kan? Bagaimana orang kalau baca mukaddimahnya sudah faham isi bukunya, gitu. Seperti itu maksudnya. Dan biasanya secara ilmiah kalau orang menulis 10 lembar kertas, gitu kan? Biasanya 10 sampai 20 lembar kertas itu minimal mukaddimahnya 1 lembar, minimal. Per 20, per 10, per 20 itu 1 lembar. Jadi kalau dia tulis sampai 100 lembar, idealnya sebenarnya memang 10 lembar tuh. Idealnya 5 sampai 10 lembar itu harus mukaddimah, karena ini menjelaskan apa sebenarnya yang sedang dia bahas. Kita pun kalau malas membaca buku dulu, lagi waktunya sempit, maka kita bisa membaca mukaddimah, baca pendahuluannya. Itu sudah memberikan wacana kepada kita apa yang sedang dibahas oleh penulis tentunya. Tentu lembaran pertama di halaman 1, kalau teman-teman pegang bukunya, di halaman 1 ini sebenarnya masih tahmid dan salawat yang disampaikan oleh beliau. Saya akan mulai masuk menjelaskan dulu, atau kita akan baca apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis ini dalam bukunya, gitu. Kita mulai di halaman 2, di paragraf yang kedua, ya. Mulai di situ, di hadapan Anda, akhi fillah. Sudah lihat yang pegang buku? Di hadapan Anda, akhi fillah, sebuah buku yang berisi kata-kata ringkas untuk menjelaskan jalan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara nasab, jalur keturunan. Dari kita ini Allah SWT ciptakan laki-laki dan perempuan, memang Allah sudah atur untuk saling menyatu, untuk berkembang biaknya manusia. Nggak ada cara lain. Cara seperti itulah yang ada, yang umumnya. Nasab itu adalah jalur keturunan, akan terjaga dengan cara ini. Dan memakmurkan bumi. Dan akhirnya nanti lahir kader-kader manusia yang baik, dan akhirnya memakmurkan bumi ini, menjalankan seperti apa yang Tuhan kita mau, yakni pernikahan. Inilah jalan yang disyariatkan Allah bagi para hambanya untuk menyalurkan naluri seksual dan memelihara keturunannya. Jadi 2 kebutuhan dasar manusia, dia akan melampiaskan biologisnya, karena secara alami laki-laki dan perempuan butuh untuk saling menatap, butuh untuk ngobrol, butuh untuk ciuman, butuh untuk sentuhan, butuh untuk meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu fitrah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah An-Nisa, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiasi dalam diri manusia itu hubbus syahawat. Hub itu rasa suka, syahwat itu diikuti dengan hawa nafsu. Jadi memang kita butuh untuk interaksi dengan lawan jenis. Selama orang itu normal, maka akan butuh. Allah telah membebankan itu pada kita dan mengajarkan caranya. Cara yang salah zina, cara yang benar menikah. Perbedaan antara zina sama nikah adalah 5 menit saja, kalimat akad, gitu. Karena orang kalau zina, dia lampiaskan biologisnya, tapi subhanallah, zina haram. Semua yang haram itu pasti akan dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, dan diakhiri dengan penyesalan. Semua begitu. Ketakutan, dia masuk ke hotel pun dia ketakutan nanti ketahuan orang, dia kalau jalan ketakutan, tidak ada ketenangan. Secara medis pun ini seksual yang tidak sehat, gitu kan. Kalau dia menikah, kalau misalnya pasangannya hamil karena zina,
maka dua-duanya akan malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat, orang tahu ini pezina. Dan ya, anak yang lahir nggak jelas statusnya, karena anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma, nggak ada penisbatan nama, walaupun dia pemilik sperma. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita hamil, dihamili oleh seorang laki-laki, lalu mereka menikah, tapi hamil di luar nikah, maka anak itu nggak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma. Itu hukum syar'i, semua mazhab sepakat masalah ini, karena ada zina. Dan tidak ada hukum waris di antara mereka. Tidak ada hukum waris. Kalau dia anak perempuan nggak boleh jadi walinya kalau menikah. Hukum syar'i begitu. Kalau nikah, kalau dia nikah itu hanya kalimat akad ya. Wali perempuan datang, kemudian datang 2 saksi, gitu kan? Ada maharnya, 5 menit acara ini, subhanallah. Kita tidak bicara acara undang makannya orang-orang. Kita bicara masalah akad nikahnya. Pada saat si wali mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya si fulana binti fulana dengan mas kawin ini, laki-lakinya mengatakan saya terima nikahnya walaupun gugup sah, gitu. Loh iya, karena di Indonesia kan orang gugup disuruh ulangi, gitu. Cadel sedikit disuruh ulangi, bagaimana dia dipaksa? Nggak mungkin. Dan kalaupun dia mengatakan saya terima saja, sudah cukup. Kalau dia bilang, karena si ayah tadi perempuan sudah katakan saya nikahkan kamu sama anak saya si fulana binti fulana, kan sudah diulang-ulangin semua. Dengan mas kawin ini sudah selesai, dia tinggal mengatakan saya terima, sah. Kalau dia mengatakan saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mas kawin, itu pelengkap saja. Setelah itu orang semua tahu akan terjadi hubungan biologis, gitu kan? Coba pada saat mereka lakukan biologis, dua-duanya dalam kondisi tenang, gembira, kan gitu. Tahu ini tidak ada sesuatu yang aib bagi mereka. Mereka lakukan dimulai dengan ketenangan dan cinta, diakhiri tentu dengan kenikmatan. Dan kalau si perempuan hamil, apa yang terjadi? Dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat, dan anak yang lahir jelas statusnya. Ada penisbatan nama dan juga ada yang. Lalu kenapa orang harus memilih zina, gitu kan? Kenapa nggak menikah? Tentu ada beberapa faktor-faktor yang membuat orang jauh dari masalah pernikahan. Saya di buku ini saya tidak lihat ada bahasan, tapi saya sebutkan secara global. Seperti misalnya karena kejahilan, tidak faham kalau pernikahan adalah perintah agama, dan pernikahan itu Bapak Ibu sekalian adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Karena jedah waktunya panjang, gitu kan? Jadi dari awal akad nikah sampai kita meninggal, bahkan kalau punya keturunan itu terus-menerus jadi amal jariah, ibadah terus tuh. Seorang suami selama berstatus suami dan dia menjalankan kewajibannya memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, selama istrinya tinggal di tempat itu walaupun kontrak, setiap hari pahalanya terus, makanan, minuman yang dimakan terus, panduan dinasehatin. Istri juga begitu, mengelola makanan, mengelola minuman, mencuci baju, membersihkan rumah, ini pahala terus nih. Anak lahir, perempuan yang hamil, kemudian dia seperti pahala jihad kalau hamil, melahirkan anak, diurus anaknya, disusuin, dididik, ini jadi amal jariah nih. Akan ada hukum timbal balik karena dia melahirkan anak itu, maka ada bakti dari anak-anak itu kan, terus berjalan nih. Jadi kata ulama, rumah tangga memang itu luar biasa, sumber pahala yang sangat besar. Banyaknya orang tidak segera menikah karena kejahilannya terhadap hal ini. Dia tidak tangkap ini adalah sebuah ibadah, gitu. Maka tidak tergesa-gesa untuk melakukannya, padahal sebenarnya harusnya dia segera menikah. Yang kedua adalah faktor orang tidak mau menikah itu karena selain kejahilan tadi, karena kesibukan duniawi yang membuat dia lalai dari ibadah. Seperti misal ada banyak mahasiswa yang mengeluh dengan saya, laki-laki tentunya, saya katakan mahasiswinya belum pernah ada yang sampaikan ke saya di SMS, tapi kalau mahasiswa itu sering bilang sama saya, Ustaz, saya tingkat 1 kuliah, saya terganggu ya. Saya sudah mulai ikut pengajian sunnah, udah mulai paham agama, tapi saya tingkat 1 kuliah, saya masih 3-4 tahun baru selesai. Saya ingin menikah, karena di dalam kampus ini saya terganggu sekali. Sana sini godaan banyak gitu. Teman-teman saya pada anggap zina itu biasa, mereka gonta-ganti pasangan, dan terbuka peluang. Saya tinggal ngomong sama siapa saja wanita, saya bisa lakukan kok. Sekarang saya ingin menikah, saya sampaikan pada orang tua saya dengan sangat tegas melarang dan mengatakan kau tidak boleh nikah kecuali sudah sarjana. Ini orang tua yang egois nih, gitu kan? Bagaimana caranya? Dia sih ada pelampiasannya, ada pasangannya, anaknya gimana? Nggak boleh, kan itu? Oh iya benar. Sebab ada anak-anak nanti, ada mungkin kalau teman-teman nanti kalau punya anak sudah mulai besar, anda lihat rasa ada anak-anak
yang bisa ngontrol syahwatnya, bisa sampai sarjana, dia luar biasa, sampai sarjana, sampai kerja bisa ngontrol diri, itu lain, ada. Tapi nggak semua begitu. Umumnya manusia ada yang tidak bisa, bergejolak. Kalau ada anak yang sudah mulai membangkang, anak perempuan bangkang orang tuanya, lihat pasti di belakangnya ada laki-laki tuh. Kalau ada perempuan yang sudah bangkang itu ada laki-laki. Kalau laki-laki sudah mulai kurang ajar sama orang tua, ada perempuan di belakangnya. Subhanallah. Karena ini memang sudah begitu. Fitnah yang paling besar bagi laki-laki perempuan, fitnah perempuan adalah laki-laki, gitu ya. Maka jangan sampai kesibukan dunia membuat orang sampai menunda pernikahan, tidak bisa. Sampai saya pernah bahasakan ke jemaah pengajian saya, lebih baik Bapak Ibu sekalian kalau kita punya anak, kalau kita lihat anak ini sudah membutuhkan pasangan hidup, artinya sudah mulai kelihatan dari tatapan matanya, gerak-geriknya, jangan ditunda pernikahannya, nikahkan. Carikan orang baik-baik, nikahkan. Lebih baik kita tambah 1 piring makanan di atas meja kita untuk anak mantu yang juga jadi mahram. Kalau anak mantu laki-laki jadi mahram istri saya, kalau anak mantu perempuan jadi mahram buat saya, gitu kan. Datangin 1 piring tapi anak kita akan aman. Itu jauh lebih baik. Bagaimana banyak orang di Indonesia ini dan di Jakarta banyak fakta seperti itu, dia membiarkan anaknya gonta-ganti pacar, bahkan sebuah kebanggaan bagi dia. Baiklah nak, mana pacarmu si fulan? Oh sudah putus. Baik, mana yang lain? Cari yang lain. Disuruh cari, datang ke rumah, diizinkan malam minggu keluar bersama-sama. Kira-kira kalau keluar bersama-sama ke tempat gelap, ke tempat dingin, di bioskop, nggak terjadi perzinahan? Gimana cara orang tuanya nggak tanggung jawab nih? Dia lebih ridho anaknya melakukan perbuatan tersebut daripada dinikahkan. Subhanallah. Nah ini karena masalah faktor duniawi nih. Kadang-kadang sudah sarjana, cari kerja dulu nak, begini dulu nak, dan seterusnya. Maka ini biasanya penyebab daripada tertundanya pernikahan. Padahal pernikahan adalah sunnah Nabi SAW. Nanti kan kita lihat banyak contoh bagaimana para sahabat tidak ada urusannya dengan ijazah nih. Pada saat mereka sudah Ba'a itu seperti sabda Nabi SAW, wahai anak-anak muda ini dari mulai balik sampai 40 tahun. Maaf yang sudah lebih 40 tahun ya. Jadi ini memang dimasuk kategorikan istilah syabab. Kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab, wahai anak-anak muda, dari mulai balik sampai 40 tahun, laki-laki perempuan sama. Masih dikategorikan orang yang diperintahkan Nabi SAW. Man istata'a minkumul ba'a, ya. Kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab, wahai anak-anak muda, mulai balik sampai 40 tahun. Man istata'a minkumul ba'a, ba'a ini siapa yang mampu ba'a. Ba'a kata ulama bukan mampu finansial, kaya raya, bukan sudah jadi pintar, bukan. Tapi dia, si laki-laki siap mau bekerja mencari nafkah buat istrinya, si perempuan siap mengandung anak dari suaminya, itu ba'a namanya. Jadi tidak ada urusannya di sini dengan pendapatan, karena nanti kalau dia sudah nikah, si suami sudah diwajibkan harus kerja. Lalu hiduplah sama-sama. Ya kalau pendapatannya cuma 1 piring makan berdua, ya sudah itulah, gitu kan. Jalani. Bukan harus sudah punya mobil mewah, sudah punya rumah yang besar, itu susah gitu kan. Maka akan tertunda semua pernikahan. Kata Nabi SAW. Jadi harusnya dia menikah. Falyatazawwaj, menikahlah. Fa'innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena dia akan sangat menjaga ya, penglihatan seseorang dari hal-hal yang haram, dan akan menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan kalian. Wa man lam yastati', kalau ada orang yang sudah syahwatnya ada tapi dia belum mampu, dia masih belum punya ba'ah, artinya dia merasa masih butuh ilmu untuk belajar gitu kan. Tapi ini juga tidak boleh lama. Kata Nabi SAW, fa'alaihi bis-saum, dia harus puasa. Fa'innahu lahu wija, karena dia akan menjadi penolong baginya untuk sementara meredam syahwatnya. Karena yang memberikan syahwat adalah makanan dan minuman. Maka itu akan redam kalau seseorang puasa, karena tidak banyak mengkonsumsi makanan dan minuman. Ini yang dimaksud, tapi ini pun dalam batas waktu tertentu. Jadi sini dikatakan oleh beliau bahwasanya pernikahan ialah jalan yang disyariatkan Allah bagi para hambanya untuk menyalurkan naluri seksual dan memelihara keturunan. Sudah saya tadi berikan perbedaan antara nikah sama zina, gitu kan, manfaat-manfaatnya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan nikah bagian dari syariatnya agar menjadi jalan bagi hambanya untuk memakmurkan bumi, bahkan untuk menyalurkan syahwatnya. Dalam semua ini ia mendapatkan pahala. Jadi tadi selain orang itu misalnya kalau zina dapat dosa besar, kalau orang menikah itu dapat pahala besar. Pahala besar pada saat biologis ya.
Jadi kalau zina kita dikecam, tidak boleh sama sekali, haram, dosa besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan masuk dalam kategori 7 dosa besar yang membinasakan. Setelah syirik, durhaka dengan orang tua, masuk setelahnya zina, riba, gitu kan. Jadi zina ini masuk dalam 7 dosa besar yang membinasakan, karena akan merusak nasab, gitu kan, mempermalukan namanya dia. Ini harus difahami teman-teman sekalian ya, karena di Indonesia dijadikan senjata oleh sebagian orang tuh. Kalau orang tuanya nggak setuju, dia hamil dulu di luar nikah. Nanti toh juga akan dinikahkan. Nah, karena dia nggak paham hukum sebenarnya, ini anak yang lahir tidak dinisbatkan kepada dia, percuma aja. Tidak ada nisbat nama dan tidak ada warisan di antara mereka. Dan kalau anak perempuan tidak boleh jadi walinya, itu jelas sekali. Walaupun anak itu tetap berlaku hukum padanya, berbakti pada ibunya, gitu kan. Kalau ayah ini dianggap orang yang memang berlaku sebagai suami ibunya, mahramnya juga, tapi bukan ayah dia. Ini pentingnya. Harus diketahui itu. Kalau ada yang mengatakan, lalu bagaimana sudah terlanjur berjalan Ustaz? Memang dalam hukum Allah harus ditetapkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sekali loloskan nih, buka, oh nggak apa-apa deh orang hamil di luar nikah, nanti nikah sama pasangannya, boleh-boleh saja. Semua orang akan lakukan itu, gitu kan? Nah ini haram, nggak boleh, harus ditinggalkan. Jadi 1-2 orang dihukum, yang lainnya akan berhenti melakukan kesalahan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, gitu kan? Fi bidi ahadikum sadaqah, di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Para sahabat penasaran mengatakan, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr ya Rasulullah. Kalau kami menggauli istri kami mendapatkan kenikmatan, wahai Rasulnya Allah, kami dapat pahala, sudah dapat kenikmatan, dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, kalian dapat dosa? Maka kata sahabat, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami dosa besar, zina. Kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Begitu juga kalau dia letakkan kemaluannya pada yang halal. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu kalau beliau habis buka puasa, beliau makan kurma sama air, kemudian beliau sholat maghrib, pulang berhubungan biologis sama istrinya. Karena beliau mengetahui itu perintah agama dan bisa meredam masalah dia di luar rumah, gitu kan. Ini akan lebih jauh kita jelaskan nanti. Tentu yang sudah menikah silakan praktekin ya. Nikah adalah ketentraman, ya, ketentraman jiwa, ladang Islam, ladang pahala maksudnya. Memelihara anggota badan, ya. Karena orang kalau sudah menikah, pelampiasan biologisnya ada, si laki-laki makanannya siap, si perempuan punya tempat naungan rumah, akan menjaga kesehatan badan, jalan kesucian, terhormat. Kesenangan hidup sekaligus salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi di sini nanti akan kita jelaskan juga definisi pernikahan. Kita hanya boleh menikah dengan lawan jenis, laki-laki, perempuan, dan dari anak Adam. Harus dari manusia, nggak boleh nikah sama jin, nggak boleh melampiaskan. Ya ada dukun kan begitu ya. Dukun-dukun itu banyak yang sampai tua, ya seperti apa namanya nenek-nenek sudah sampai tua nggak nikah. Ada laki-laki dukun itu tidak menikah karena ada juga syarat daripada syaitan yang bekerja sama untuk menikah dengan mereka. Ada juga orang yang karena sudah tiap hari berzina, jenuh dengan manusia, pelampiasan biologisnya kepada hewan misalnya, kayak di Eropa, di Amerika, ada terjadi kan? Kebanyakan mereka yang memelihara, hewan anjing itu mereka melampiaskan biologisnya dengan hewan tersebut. Maka Allah sebutkan itu ya, dalam Al-Quran, agar kamu untuk apa dijadikan jadi jenis kalian sendiri dari manusia dan lawan jenis laki-laki dan perempuan, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanlah di antaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Ini adalah kata-kata yang saya bisikan di telinga setiap pemuda dan gadis yang ingin membangun keluarga Islami yang bahagia. Kata-kata yang diambil dari kitab Robnya Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW sebagai metode dan jalan dalam hidupnya, terutama kepada kedua pengantin yang mengawali bahtera kehidupan yang untuk berlayar menuju ke akhirat. Jadi ini ditujukan kepada pemuda dengan pembicaraan yang tepat untuknya. Ada juga sedikit kultum saya di YouTube itu, ada judulnya Jalan Tol Menuju ke Surga. Coba didengar deh. Saya kurang dari 15 menit ada saya bahas tentang rumah tangga adalah jalan tol menuju ke surga. Dan memang betul teman-teman sekalian. Begitu akad nikah,
mulailah ladang pahala terbuka besar di depan mata kita. Bagaimana tidak? Seorang perempuan hanya melayani, mendatangkan air, buatin kopi, bersihin baju, masuk surga, meninggal masuk surga, gitu kan? Itu sudah cukup, sudah ladang pahala. Kalau dia mencari lagi ladang pahala di luar rumahnya cuma tambahan, dalam rumahnya sudah luar biasa. Dia tidak usah repot-repot keluar rumahnya. Jadi perempuan walaupun berputar-putar di rumahnya saja itu sudah cukup buat dia. Loh ya, kata Nabi SAW, wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya tidak dihubungkan dengan sholat sunnah. Sunnah tambahan berarti. Dan berpuasa Ramadannya tidak dihubungkan dengan puasa sunnahnya. Dan melayani suaminya. Padahal yang ma'ruf, yang dibolehkan dalam agama, kalau dia meninggal dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Tinggal tunggu mati, selesai masuk surga tuh. Luar biasa mudahnya, gitu kan? Bagi laki-laki juga begitu. Dia tinggal sibukkan, kata Nabi SAW, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar jihad ya, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dan dinar yang engkau berikan kepada istri anakmu jauh lebih besar pahalanya. Dia nggak usah repot-repot sedekah di sana sini. Dia kasih kepada keluarganya. Tentu dia juga punya hak untuk memberikan ke orang tuanya, kepada kerabatnya. Iya. Tapi di sini di dalam rumahnya sudah ada lahan yang luar biasa gitu. Jadi sebenarnya itu sangat penting untuk difahamin. Ini yang dikatakan oleh penulis tadi tentang bagaimana setiap pemuda laki-laki dan pemudi perempuan, muslim dan muslimah itu memahami tentang rumah tangga ini sangat penting dalam kehidupan mereka. Ada pepatah bahasa Arab tentu diterjemahkan di sini, air berbau busuk berawal dari busuknya tanah, kebusukan kaum berawal dari kebusukan nikahnya. Jadi pepatah bahasa Arab mengatakan begitu. Jadi kalau ada bau, ada air yang bau, itu ternyata karena memang sumbernya di bawah tanah itu ada yang bau, gitu kan? Seperti itulah. Nah, masyarakat yang rusak berawal dari pernikahan yang rusak. Ini pergaulan biologis yang salah. Dikatakan oleh penulis, saya membagi buku ini menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama saya coba menjelaskan kepada setiap pemuda yang sudah siap untuk menikah, apakah jalan yang wajib ia tempuh saat memilih istri di masa depan. Juga untuk setiap gadis yang dipinang oleh suami di masa depan, apakah ukuran yang diletakkan Islam dalam memilih suami. Ini adalah langkah paling penting bagi laki-laki dan wanita dalam kehidupannya. Ini adalah bahtera yang akan dikendarai oleh laki-laki dan wanita dalam mengarungi lautan kehidupan yang bergelombang. Karena itu masing-masing hendaklah memperhatikan calon pasangannya. Jadi ini penting sekali dari awal. Sampai sebagian ulama kejiwaan ya, namanya ilmu tarbiyah, itu mengatakan termasuk haknya anak adalah memilih pasangan yang benar dari awal. Karena ada hadis yang berbunyi takhayyaru linutafikum, pilih tempat kalian meletakkan bibit kalian. Diperintahkan begitu. Nggak boleh sembarangan, karena kalau laki-laki sembarangan meletakkan spermanya pada rahim seorang wanita, setetes saja sudah cukup membuat ada anak hamil, gitu kan? Kalau perempuan ini tidak benar, akhlaknya tidak benar, pezina kah, sudah cukup untuk membuat itu tetap jadi ibunya selamanya, anaknya, ibunya si anak tuh. Begitu pula si perempuan salah memilih suami, setetes spermanya jatuh ke rahimnya hamil, maka si laki-laki seburuk apapun dia tetap akan dinisbatkan jadi ayahnya. Kan bahaya sekali ya. Jadi salah milih pasangan, salah semua ke depan nih, bahaya sekali. Kayak nggak boleh sembarangan gitu. Ini yang beliau tekankan masalah itu. Kemudian langkah-langkah apakah yang diletak, jadi nanti akan dirincikan oleh beliau seperti apa sih memilih, cara memilihnya seperti apa, laki-laki memilih perempuan yang bagaimana, perempuan memilih laki-laki yang bagaimana. Kemudian langkah-langkah apakah yang diletakkan Islam untuk meminang dan menikah, bagaimana cara pernikahan Islami, bagaimana cara konsep ta'aruf, saya mau tahu nih perempuan bagaimana, saya mau tahu nih laki-laki bagaimana, bagaimana caranya, gitu kan. Maka ada metode yang diajarkan dalam Islam, ada metode. Jadi bukan dengan berpacaran. Saya pernah ditanya, Ustaz hukumnya pacaran bagaimana? Saya bilang boleh, halal, tapi setelah akad nikah. Loh iya, setelah akad nikah pacaran sepuasnya, pergi makan berdua, jalan berdua, macam-macam, tidur sama-sama, nginap di hotel, nggak ada yang, silakan pacaran sepuasnya, tapi jangan sebelum nikah, karena haram dalam Islam, kan gitu. Cuma tinggal menempatkan pada tempatnya saja. Dikatakan oleh beliau kemudian langkah-langkah apakah yang diletakkan Islam untuk meminang dan menikah, serta segala yang mengiringi akad dan perjanjian yang kuat. Masalah akad nikah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Surah An-Nisa ayat 21. Dan mereka, istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Maksudnya pada saat kita mengatakan saya terima nikahnya dari wali itu, kita sudah mengambil perjanjian yang kuat. Artinya saya siap bertanggung jawab terhadap perempuan ini, gitu kan? Itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian inilah yang akan mengikat kedua belah pihak dengan ikatan kasih dan cinta hingga hari kiamat. Karena kalaupun meninggal tidak sempat cerai, ketemu nggak di hari kiamat? Ketemu, gitu kan? Akan bersatu.
Sama-sama beriman akan bersatu sampai di surga nantinya. Nah. Perjanjian ini yang akan mengikat kedua belah pihak dengan ikatan kasih dan cinta hingga hari kiamat. Setelah itu saya membicarakan tentang malam pengantin dan adab-adab yang harus dimiliki laki-laki dan perempuan. Setelah menikah pun maka ada adab-adabnya. Dan nanti akan saya titik beratkan teman-teman sekalian, jangan pernah belajar biologis dari film porno. Ini benar-benar nggak boleh, mutlak. Bagaimana bisa seseorang, bukan alhamdulillah bukan seseorang sama istrinya duduk nonton film porno berdua. Si istri leluasa melihat si laki-laki yang bukan mahramnya tadi dengan kelebihan fisiknya, dengan warna kulitnya yang lebih. Kalau itu semua lebih dari suaminya, kira-kira apa yang akan terjadi? Dia pasti pada saat biologis pun tidak akan sehat. Dia akan bayangkan siapa yang dia lihat di film itu kan. Sama halnya si laki-laki tadi. Bagaimana istrinya bisa membiarkan dilihat perempuan yang jauh lebih sempurna daripada dia? Kenapa saya akan dicari yang sempurna supaya bisa menarik, supaya laku filmnya? Lalu itu satu sisi, melihat ini sudah merusak secara moral dan hubungan ya, sehingga biologis yang tidak sehat nanti akan kita titik beratkan banyak dalam bahasan itu nanti. Yang tidak sehat adalah membayangkan orang lain, dan sebagian ulama mengatakan membayangkan orang lain bisa masuk dalam bab zina, awal-awal zina. Maka harus menikmatin pasangan sendiri, dan caranya harus gundul basar, harus jaga penglihatan dari yang haram tuh, nggak bisa enggak. Ini harus digarisbawahi gitu kan. Jadi harus hati-hati berhubungan dengan masalah. Yang kedua, kita mendukung perzinahan.